Kasus yang sangat mengerikan, di mana seorang gadis muda yang masih berstatus pelajar, kepalanya menggunakan balok kayu dan di lehernya hingga ia kehilangan nyawanya. Hal itu dikarenakan ia sudah membuat malu keluarganya sendiri, sehingga untuk menjaga kehormatan keluarganya, ia sengaja dihabisi. Sebelum lanjut, admin ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul "Si Demi Kehormatan Keluarga Akibat Hamil di Luar Nikah dengan Sepupu Sendiri". Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di desa terpencil di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Seorang gadis bernama Rosmini Darwis, berusia 16 tahun. Suatu hari, Rosmini mengalami sakit yang tak kunjung sembuh meski sudah minum obat dan beberapa kali ke klinik desa. Akhirnya, keluarganya membawanya ke dukun setempat karena mereka percaya sakitnya berasal dari ilmu gaib yang tak bisa diatasi dokter. Di desa terpencil itu, dukun dianggap solusi ampuh untuk menyembuhkan penyakit. Setelah sampai di rumah dukun, Rosmini menjalani beberapa ritual. Dukun tersebut mengatakan ada makhluk besar dan menakutkan dalam tubuh Rosmini, dan jika tidak segera ditangani, makhluk itu akan mengambil nyawanya. Rosmini menjalani beberapa ritual karena dipaksa oleh orang tuanya. Pasrah, dia mengikuti semua arahan dari dukun yang berusia sekitar 60 tahun. Tubuhnya dipijat, dan dukun itu menatap tajam wajahnya, lalu berbicara dengan makhluk dalam tubuh Rosmini menggunakan bahasa yang tak dimengerti oleh orang-orang di sana. Tak lama kemudian, dukun itu memberitahu keluarga Rosmini bahwa sakitnya disebabkan oleh guna-guna dari sepupu mereka. Dengan mata terpejam, ia menyebut nama Usman sebagai pelakunya. Ayah dan kakak Rosmini terkejut mendengar bahwa pelaku adalah kerabat mereka sendiri. Setelah selesai ritual, keluarga Rosmini pulang dan membiarkannya beristirahat di kamar. Keesokan harinya, Usman tiba-tiba datang bersama istri dan kedua anaknya untuk menjenguk Rosmini.
kedatangan Usman mengejutkan ayah dan kakak-kakak Rosmini. Namun mereka hanya mengizinkan istrinya masuk ke kamar Rosmini. Merasa ada yang tak beres, Usman mulai pembicaraan dengan Darwis ayah Rosmini tentang kabar dan pekerjaan di ladang. Namun, respon Darwis sangat dingin dengan tatapan tajam kepada Usman. Tak lama kemudian, Rahman kakak tertua Rosmini membuka pembicaraan serius. Meskipun tubuhnya tampak tenang, tatapannya tajam dan penuh ancaman. Dengan tegas, Rahman menuduh Usman menggunakan guna-guna terhadap Rosmini. Ucapan Rahman yang jelas dan tegas membuat Usman terdiam. Meski awalnya mencoba mengendalikan dirinya, Rahman mulai kehilangan kesabaran karena Usman tetap bungkam. Dengan nada yang semakin tinggi dan emosi memuncak, Rahman mengulangi pertanyaannya, kali ini dengan ancaman yang lebih jelas. Saat itu, Usman menatap kemarahan di wajah Rahman. Rahman menuduh Usman melakukan guna-guna terhadap Rosmini. Tetapi Usman dengan tegas menyangkalnya. Ia mengatakan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Mendengar jawaban Usman, Rahman yang sudah berada di puncak emosinya menarik kerah baju Usman dan mengancamnya. Rahman menuntut Usman mengakui semua perbuatannya terhadap Rosmini. Tiba-tiba, seseorang keluar dari kamar untuk mencoba melerai keributan di antara keluarga tersebut. Rosmini tiba-tiba mengungkapkan bahwa penyakitnya bukan akibat guna-guna dari Usman. Dengan suara terbata-bata, dan setelah menarik nafas panjang, air mata mulai mengalir dari pipinya. Ia menangis dan mengaku bahwa ia mengandung seorang anak. Ayah dan kakaknya terdiam terkejut dengan kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Kakak Rosmini, Suryadi, yang berada dekat dengannya merasa lemas dan tidak berdaya. Ia memaksa Rosmini untuk mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Rosmini akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan. Anak dalam kandungannya adalah hasil hubungan gelapnya dengan Usman. Rosmini mengungkapkan bahwa Usman sering memaksanya untuk berhubungan di rumahnya. Dan hal ini terjadi berkali-kali selama setahun terakhir. Mendengar pengakuan ini, kedua kakak Rosmini langsung menyeret Usman dan memukulnya berulang kali. Usman melawan, membuat kakak-kakaknya kewalahan. Rahman yang sangat marah mengambil parang dan mencoba menyerang Usman. Tetapi Usman yang cekatan menghindari sabetan tersebut. Suryadi, meski lebih kecil dari Usman, mencengkeramnya dengan kuat. Rahman kemudian mengayunkan parang lagi. Kali ini, ia memotong telinga Usman. Seketika, cairan merah mengucur dari telinganya yang sudah terputus. Usman juga merasakan rasa sakit yang sangat menyakitkan. Meski terluka, Usman berhasil melarikan diri dari mereka. Rahman
Rahman dan Suryadi tidak bisa mengejarnya. Dalam keadaan emosi yang memuncak, Suryadi dan Rahman membawa parang dan berjalan ke halaman rumah. Mereka menghentikan dua pria yang lewat, mengancam mereka dengan parang, dan memaksa mereka masuk ke rumah. Karena kemarahan mereka, Suryadi dan Rahman memaksa salah satu dari pria itu untuk menikahi Rosmini dan bertanggung jawab atas kehamilannya. Setelah menyekap kedua pria tersebut, Suryadi dan Rahman mengumpulkan seluruh anggota keluarga perempuan di lantai 2, memaksa mereka untuk bersalawat dan beristighfar. Sementara itu, mereka mengajak anggota keluarga laki-laki untuk duduk dan bernegosiasi mengenai masalah yang dihadapi Rosmini. Rahman sebagai kakak tertua Rosmini mengungkapkan kemarahannya terhadap adiknya. Ia mengatakan bahwa Rosmini telah mempermalukan keluarga dan tindakannya bertentangan dengan ajaran agama mereka. Rahman mengejutkan semua anggota keluarga dengan meminta izin kepada ayahnya untuk membunuh Rosmini demi menjaga kehormatan keluarga. Ia menegaskan bahwa Rosmini pantas menerima hukuman tersebut. Tatapan tajam Rahman kepada ayahnya membawa kesedihan mendalam. Ayah Rosmini akhirnya setuju bahwa anak perempuannya yang berusia 16 tahun itu memang pantas Setelah mendapat persetujuan, Rahman dan Suryadi pergi ke kamar Rosmini. Rahman menyuruh Rosmini berbaring di lantai kamar, menyadari bahwa hidupnya akan diakhiri oleh keluarganya sendiri. Rosmini tidak melawan dan pasrah. Rahman dan Suryadi melaksanakan eksekusi terhadap Rosmini dengan brutal. Mereka mempersiapkan balok kayu dan menghantamkannya ke tubuh dan kepala Rosmini, mengakibatkan teriakan kesakitan yang menyayat hati. Keluarga yang menyaksikan tidak bisa berbuat banyak untuk membantu. Setelah menyiksa Rosmini hingga tak berdaya, Rahman mengambil parang dan tanpa ragu mengayunkannya ke leher adiknya. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan dalih menjaga kehormatan keluarga, namun mengabaikan hak asasi manusia. Menurut beberapa artikel, hukuman yang diterima Suryadi dan Rahman hanya sekitar 13 tahun penjara. Hukuman penjara yang diterima oleh Suryadi dan Rahman tidak sebanding dengan tindakan sadis yang mereka lakukan. Cerita ini menggarisbawahi betapa pentingnya sistem hukum yang tegas dan berfungsi dengan baik untuk melindungi korban dan mencegah tindakan kekerasan di masa depan. Selain itu, ia juga mengingatkan kita akan dampak menghancurkan dari kebencian dan tindakan kekerasan dalam keluarga. Oke guys, bagaimana komentar kalian menurut video ini? Komen di bawah. Cukup sekian video saya bawakan, kritik dan saran sangat membantu. Bye bye.